Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Puji yaitu di pembelajaran daring dalam pelajaran PKK. Oke, di kesempatan pagi hari ini Ibu berharap kalian tetap sehat selalu dan selalu semangat untuk belajar dalam pembelajaran daring kali ini. Oke, di kesempatan siang hari ini, dalam pembelajaran PKK Ibu yang kelima, Ibu akan memberikan materi mengenai membuat dan menguji prototipe. Oke, saya harap kalian menyimak materi Ibu dengan benar-benar memperhatikan. Oke, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas 2 poin dalam materi membuat dan menguji prototipe. Yang pertama mengenai pembuatan prototipe produk barang dan yang kedua mengenai pengujian prototipe produk atau barang. Oke, yang pertama. Di sini yang pertama ada pembuatan prototipe produk barang. Nah, tahapan yang pertama ini adalah tahapan yang sangat penting dalam pembuatan produk, yaitu membuat prototipe produk tersebut terlebih dahulu. Dalam pembuatan prototipe produk barang di sini merupakan modal pertama yang akan dibuat yang memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya. Adapun pembuatannya dapat memiliki bentuk yang berbeda. Oke, di sini dalam pembuatan prototipe produk barang itu merupakan langkah perwujudan dari desain produk. Di sini ada langkah-langkah proses pembuatan prototipe produk barang. Nah, langkah-langkah di sini itu termasuk tahapan-tahapannya. Di sini nanti akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Sedangkan untuk langkah yang dilakukan perusahaan mobil saat pembuatan prototipe produk mobil nanti juga akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama di sini ada langkah proses pembuatan prototipe produk barang. Di sini nanti ada 4 langkah. Yang pertama mengenai pengembangan ide atau idea development, di mana ide terhadap produk dapat muncul dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Dan ide tersebut bisa saja muncul dari manajer produksi, teknisi, atau dari pihak lainnya. Sedangkan ide itu tahu masukan yang muncul dari luar perusahaan, antara lain dari pelanggan, pesaing, pemasok, dan lain sebagainya. Itu mengenai pengembangan ide. Kemudian yang kedua ada penyaringan produk atau product screening. Nah, ini adalah selanjutnya tim penyaringan melakukan evaluasi terhadap realisasi ide produk menurut fungsi bisnis utama, seperti keuangan, pemasaran, dan operasi. Salah satu teknik yang digunakan adalah break-even analysis. Nah, teknik ini menghitung jumlah produk yang harus dijual perusahaan agar menutupi biaya produksinya. Jadi di sini intinya supaya tidak rugi, seperti itu. Langkah yang ketiga di sini ada desain awal dan pengujian atau preliminary design and testing. Nah, pada tahap ini desain produk yang telah dipilih diwujudkan dalam bentuk prototipe. Prototipe tersebut diuji dan hasil pengujian digunakan untuk merubah desain produk. Dan prosesnya itu dilanjutkan dengan merevisi dan membuat ulang prototipe sesuai desain yang baru. Dan proses ini diulang beberapa kali hingga seluruh kesalahan mayor diperbaiki. Oke, kemudian langkah yang keempat, ini ada desain akhir or final design.
di mana dalam final design di sini ini adalah langkah yang merupakan tahap perancangan akhir yang menguraikan antara lain seperti spesifikasi produk akhir, instruksi pemrosesan, pekerjaan yang harus dilakukan, peralatan, dan bahan baku yang digunakan, serta pengaturan produksi lainnya. Demikian langkah proses pembuatan prototipe produk barang. Selanjutnya, di sini ada langkah membuat prototipe produk mobil. Ini contohnya ya, di mana contoh pembuatan prototipe produk mobil di sini nanti ada beberapa langkah dalam pembuatannya. Yang pertama mengenai proses perencanaan. Nah, jadi ini hanya contoh aja, sekedar contoh membuat prototipe produk mobil. Untuk proses perencanaan di sini, perusahaan mobil melakukan proses perencanaan terhadap mobil apa yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, pembuatan desain dan prototipe mobil. Ini maksudnya setelah proses investigasi produk apa yang akan dikeluarkan selesai, dimulailah proses pembuatan sket-sket mobil. Dan proses ini dicek dan dicek berulang-ulang untuk menghasilkan sket terbaik. Dan pada tahap ini dipertimbangkan pula desain bentuk bagian luar, warna, interior, material yang akan digunakan, serta layout bagian-bagian yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada sket-sket dipilih bagian saja. Nah, untuk sket-sket dipilih ini beberapa bagian saja, lalu dibuatkan visualisasi secara 3G di komputer, 3 dimensi ya. Kemudian dibuatlah model, di mana dibuatlah model dengan tanah liat menjadi beberapa model, lalu dipilihlah salah satu jenis model yang nantinya akan diproduksi. Dan yang kelima ada dirancang interior dan eksteriornya secara detail menggunakan komputer, termasuk merancang pengereman dan juga mesin. Yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu dibuat prototipe mobil berdasarkan desain. Jadi berdasarkan desain yang telah ditentukan tadi, lalu prototipe ini dites beberapa kali, meliputi tes angin, brake performance test, suhu rendah, efek gelombang radio, dan yang terakhir tes drive di jalanan. Nah, demikian adalah langkah yang sangat penting dalam pengujian terhadap prototipe produk mobil. Oke, selanjutnya di bagian yang kedua itu ada pengujian prototipe produk barang atau jasa. Untuk pengujian prototipe produk barang atau jasa, ini nanti ada kegiatan dalam pengujian produk baru dan ada juga metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen. Nah, untuk pengujian terhadap prototipe produk sebelum diproduksi secara massal, itu sangat penting untuk dilakukan. Berbagai produsen dengan produk yang berbeda melakukan pengujian tersebut dengan cara yang beragam, dan ada yang mengujinya berdasarkan waktu, ditekan, dijatuhkan, dan lain-lain. Untuk pengujian prototipe itu merupakan bagian dari pengujian produk baru, dan pengujian produk baru itu bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang sukses produk tersebut, mengidentifikasi berbagai penyesuaian akhir yang diperlukan untuk produk. Oke, lanjut saja. Nah, di sini ada kegiatan dalam pengujian produk baru. Nah, di sini ada 4 kegiatan dalam pengujian produk baru. Yang pertama ada technical testing. Nah, technical testing ini dilakukan dengan cara membuat prototipe produk barang, dan pengujian terhadap prototipe tersebut dapat menghasilkan sejumlah informasi penting tentang usia panjang produk, tingkat keusangan produk, masalah yang timbul dari pemakaian atau konsumsi yang tidak seharusnya, serta potensi kerusakan yang memerlukan penggantian dan jadwal pemeliharaan yang tepat. Itu technical testing. Kemudian yang kedua ada pengujian preference and satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan. Nah,
Pengujian tersebut dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran dan untuk membuat tafsiran penjualan awal produk baru. Secara umum, terdapat dua cara utama dalam tipe pengujian ini, yaitu meminta konsumen untuk menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu dan meminta mereka untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi serta kepuasan mereka. Kemudian, yang ketiga ada simulated test market atau laboratory test market atau pengujian pasar simulasi. Nah, maksudnya di sini adalah prosedur riset pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. Jadi beberapa model yang dapat dipakai antara lain best, assessor, designer, litmus, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada test market atau pengujian pasar. Nah, pengujian pasar ini dilakukan dengan cara perusahaan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar tempat nantinya produk itu dijual. Itu untuk tes marketnya. Kemudian selanjutnya di sini ada manfaat pokok dari pengujian preferensi dan kepuasan. Manfaatnya yaitu yang pertama uji preferensi aktual dan uji teknis. Nah, untuk uji ini bisa memberikan dasar klaim yang objektif untuk keperluan promosi, apalagi jika perusahaan ingin menyajikan keunggulan produknya dibandingkan dengan produk lain yang sejenis di mata konsumen. Kemudian yang kedua, estimasi tingkat pembelian ulang. Nah, ini untuk estimasi ini sangat penting untuk memperkirakan pangsa pasar jangka panjang. Oleh karena itu, hasil yang kurang bagus pada uji ini dapat mengakibatkan pembatalan peluncuran produk maupun perancangan ulang produk baru. Yang ketiga ada penerimaan pasar atau produk baru. Nah, ini ditentukan oleh semua elemen program pemasaran, tetapi berbagai kasus menunjukkan bahwa skor yang tinggi dalam dimensi kinerja produk menggambarkan bahwa ide produk yang bersangkutan sebaiknya dilanjutkan pada tahap pengembangan produk baru selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada uji pasar. Nah, di sini untuk uji pasar di sini pada umumnya dapat memberikan sinyal awal terbaik terhadap produk baru yang dijual. Oke, berikutnya di sini ada metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen. Jadi ada metode pokok, ada empat metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen. Yang pertama, sales with research. Nah, metode ini konsumen yang pada awalnya mencoba sebuah produk secara gratis ditawarkan lagi produk tersebut atau produk pesaing dengan harga yang lebih murah. Kemudian perusahaan akan memperhatikan berapa kali konsumen memilih produk perusahaan serta tingkat kepuasan mereka. Dan yang kedua di sini simulated test marketing. Nah, untuk yang kedua ini metode ini memerlukan 30-40 pembeli yang berada di pusat pertokoan ataupun tempat-tempat lainnya. Dan perusahaan akan menanyakan beberapa hal kepada mereka berhubungan dengan pilihan mereka terhadap berbagai merek pada jenis produk tertentu. Mereka bisa saja diundang untuk menyaksikan iklan singkat, baik iklan yang sudah dikenal maupun iklan yang belum dikenal. Lalu dalam penayangan iklan tersebut disisipkan iklan produk, kemudian konsumen diberikan sejumlah uang dan diminta untuk datang ke sebuah toko khusus tempat mereka bisa membelanjakan uang tersebut sesuai kebutuhan. Itu mengenai simulated test marketing. Kemudian yang ketiga, control test marketing. Nah, metode ini memungkinkan perusahaan untuk menguji pengaruh kondisi toko dan iklan terbatas pada perilaku pembelian konsumen tanpa harus melibatkan konsumen itu sendiri secara langsung. Jadi, sampel konsumen akan diwawancarai untuk mendapatkan kesan mereka terhadap produk yang bersangkutan untuk kontrol tes marketing. Kemudian yang terakhir ada tes market. Tes market ini sama aja ya tadi, uji pasar.
Dari test market ini adalah cara utama dalam menguji sebuah produk baru dalam situasi yang sama dengan yang nantinya akan dihadapi dalam peluncuran produk yang bersangkutan. Dan perusahaan umumnya akan bekerja sama dengan perusahaan riset dalam menentukan kota di mana wiraniaga perusahaan nantinya akan mencoba membujuk para distributor agar bersedia untuk menjual produk perusahaannya. Demikian metode yang untuk menguji pasar produk konsumen. Nah, di sini sekian penjelasan dari kami mengenai membuat dan menguji prototipe. Jadi bisa disimpulkan ya tadi, dengan cara-cara pengujian prototipe produk tersebut, maka pihak perusahaan dapat mempelajari apa saja yang mungkin terjadi dalam pemasaran dengan skala penuh serta memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai kualitas prototipe produk tersebut, serta bagaimana tanggapan dari konsumen karena kepuasan konsumen merupakan hal yang utama. Oke, sekian materi dari saya mengenai membuat dan menguji prototipe. Di sini Ibu mempunyai 5 pertanyaan. Silahkan Anda jawab di buku tulis, di buku tulis kalian masing-masing. Apa fungsi kontrol tes marketing dalam pengujian produk? Tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian, apa prinsip dari tes market? Yang ketiga ada, apa tujuan pengujian produk baru? Yang keempat, bagaimana cara melakukan technical testing? Dan yang kelima, sebutkan manfaat pengujian preferensi. Cukup sekian dari saya. Semoga penjelasan Ibu hari ini bermanfaat untuk kalian, di mana materi ini berkaitan dengan kewirausahaan, di mana kalian nanti setelah lulus bisa juga untuk membangun usaha sendiri dan bisa sukses di masa depan kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Nanti akan Ibu berikan materi baru mengenai kewirausahaan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.